mengerti lebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pentakosta. Ya, sebenarnya kata-katanya adalah Pentakosta, bukan Pante ya. Penta itu artinya 5, Pentakosta artinya ke-50. Berasal dari kata Pentekoste. Pentekoste itu kalimat yang dipakai di Perjanjian Baru. Ya. Sejarahnya, latar belakangnya kita harus mengerti bahwa segala sesuatunya itu dimulai dari Perjanjian Lama. Sejarahnya, latar belakangnya. Di Perjanjian Lama, hari ke-50 ini adalah sebuah hari raya yang diadakan 7 minggu setelah Paskah. Ya, jadi hari ke-50. 7 minggu itu 49 hari setelah Paskah. Diadakan untuk merayakan atau memperingati atau ucapan syukur tentang hasil panen. Jadi ini ceritanya adalah panen. Nah, ucapan syukurnya itu hari ke-50. Disebut juga hari raya 7 minggu. Itu di Ulangan 16 ayat 10. Hari raya 7 minggu. Ya. Kemudian di Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Di situ disebutkan ini dasarnya nih. Coba kita baca Imamat pasal 23. Sebentar ya, Imamat pasalnya yang ke-23 ayat 15 dan 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Ayat 16-nya jelas tuh. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7. Artinya hari apa itu? Sabat yang dimaksudkan hari ke-7. Hari ke-7 itu Sabtu. 7 kali Sabat, tetap Sabtu. Nah, sesudah hari Sabat, hari apa itu? Hari Minggu. Ya, jadi hari ke-50 hari itu adalah hari Minggu. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Nah, jadi ini Bapak Ibu tolong jangan tersinggung ya kalau misalnya kebenaran ini benar-benar tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu dapat selama ini misalnya. Karena ada orang Advent yang bilang ibadah itu hari Sabat gitu. Tidak juga. Pentakosta itu hari Minggu. Ya. Apalagi kalau kita bicara soal perjanjian baru, sudah berubah semuanya. Oke. Jadi hari ke-50 ini disebut juga hari raya 7 minggu. Ya. Hari sesudah Sabat ke-7. Dicatat saja Imamat 23 ayat 15 sampai 16 tadi. Juga ada di Ulangan 16 ayat 9 sampai 10. Dalam bahasa Ibrani disebut Chag Shavuot, the Festival of Weeks. Hari raya mingguan, 7 minggu maksudnya, ya. Chag Shavuot. Chag ini, kalau Bapak Ibu mendengar kata Chag ini, kalau dalam dialek lain itu hak. Dialek lain lagi hajj. Dalam bahasa Indonesia haji. Jadi dahulu orang-orang Israel itu hak itu naik seperti naik haji. Kemana? Ke Yerusalem. Mengapa disebut naik? Karena Yerusalem letaknya di puncak bukit. Nah, sedangkan saudara kita yang Muslim sekarang katanya naik haji, padahal masuk ke lembah. Ya, ini latar belakangnya ini. Ya, kemudian jadi Pentakosta di Perjanjian Lama itu adalah hari ke-50 setelah Paskah. Apa itu Paskah? Memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, perbudakan di Mesir. Itu Paskah. Nah, 50 hari setelah itu, ya. Jatuhnya hari Minggu ya, jadi ya. Itu merupakan ucapan syukur atas hasil panen. Itulah sebabnya hasil panennya dipersembahkan kepada Tuhan. Dibawa ke bait Allah, ya. Disebut apa tadi? Chag Shavuot. Oke, berikutnya.
Jadi hari raya 7 minggu ini adalah hari raya kedua yang terbesar. Ada 3 hari raya yang besar dalam Ibrani atau Yahudi. Ada 3 hari raya terbesar. Terbesar kedua itu hari raya ini, yang ke-50 ini. Yang pertama adalah hari raya Paskah, yang disebut Pesak dalam bahasa Ibrani. Itu hari raya terbesar. Yang kedua barulah hari raya 7 minggu ini yang kita sebut Pentakosta. Ya. Hak Shavuot. Itu terjadinya di bulan Sivan namanya. Bulan Sivan itu antara Mei dan Juni. Kalau nggak Mei ya Juni. Hari raya ketiga yang terbesar adalah Tabernakal. Disebut Sukot atau Pondok Daun. Ya. Nah, ini adalah 3 hari raya yang merupakan ziarah. Ziarah untuk orang Yahudi, Israel, ke Bait Allah di Yerusalem. Nah, ini latar belakangnya nih. Mula-mula begitu. Kemudian hari raya ini, yaitu ke-50 ini, disebut juga hari raya Hakatsir, hari raya menuai. Ya, kita tahu bahwa itu sedang menuai panen kan. Disebut juga hari raya menuai. The Festival of Harvest. Ya. Itu ada di Keluaran 23 ayat 16. Disebut juga dengan hari raya lain ini ya Hak Haasif. Itu Keluaran 34 ayat 22. Hari raya panen gandum yang pertama. Sebutan lain lagi Yom Habikurim. Bilangan 28 ayat 26. Maksudnya hari raya buah sulung. Ya. Oke, bagi orang Yahudi sampai sekarang, jadi Yudaisme hari ini itu sudah tidak mempengaruhi panen tadi itu, tapi memperingati turunnya Taurat kepada mereka. Mengapa demikian? Karena itu ditulis di Talmud tuh. 50 hari setelah keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir kan Paskah tuh. 50 hari mereka sampai di Gunung Sinai. Disitulah Tuhan memberikan hukum Taurat. Jadi hari ini Yudaisme memperingati hari ke-50 itu sebagai turunnya Taurat kepada mereka. Ini perkembangan Yudaisme. Dasarnya adalah Keluaran 19 ayat 1. Jadi Pentakosta bagi orang Yahudi yang menganut Yudaisme itu adalah turunnya hukum Taurat di Sinai. Hari ke-50 maksud Pentakosta ya. Itu adalah perjanjian lama. Nah, kita bicara sekarang perjanjian baru. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat pertama. Di situ ada kalimat Hemerantes Pentekostes. Hemeran itu hari, Pentekostes itu ke-50. Jadi Kisah Rasul 2 ayat 1 itu, coba kita baca ya. Kisah Rasul pasal 2, mulai dari ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, itu dia, hari raya Pentakosta. Hari Pentakosta itu Hemerantes Pentekostes. Kristen mula-mula itu menerima baptisan Roh Kudus di hari itu. Itu Kristen mula-mula. Dan ini disebut juga the beginning of church. Permulaan gereja yang pertama. Terjadinya di hari Pentakosta. Ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul kalau kita baca, di situ para rasul tetap ada di Yerusalem setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka tetap di Yerusalem. Lukas 24 ayat 49 dan Lukas pasal 24 ayat 53. Jadi mereka disuruh menunggu oleh Tuhan Yesus akan terjadi pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Maka mereka tetap tinggal di sana
Lalu di hari raya Pentakosta itu hari raya Pentakostanya orang Yahudi loh. Yang tadi itu, ya. Di hari raya Pentakosta itu, mumpung orang-orang sedang berkumpul, Tuhan pakai hari itu sebagai deklarasi turunnya Roh Kudus. Nah, jadi Pentakosta itu asalnya Yahudi, tapi dipakai Tuhan sekaligus pada hari yang sama untuk mencurahkan Roh Kudus. Itu tidak direncanakan oleh manusia loh. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Hari itu adalah hari raya Pentakosta Yahudi. Jadi tidak ada rencana dari pihak manusia untuk nanti Roh Kudus turun, nggak ada. Ini hari raya Yahudi. Hari ke-50 setelah Paskah. Mereka ngumpul semua. Jadi tidak ada rencana dari pihak manusia sama sekali. Coba Kisah Rasul pasal 2 tadi, nanti dibaca lengkapnya ya Bapak Ibu ya. Seluruh pasal 2. Ayat 2-nya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba. Artinya apa? Mereka ngumpul itu dalam rangka hari raya Pentakosta. Bukan lagi menunggu Roh Kudus turun. Tiba-tiba turunlah dari langit. Jadi tidak direncanakan oleh manusia. Ini adalah keputusan Tuhan. Deklarasi dari surga. Begitu ya, jelas ya? Oke. Nah, itu inilah yang disebut di Lukas 3 ayat 16. Lukas 3 ayat 16. Yohanes ini yang bicara, Yohanes Pembaptis. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, ini kejadiannya di Pentakosta ini. Ya. Satu lagi di Kisah Rasul 1 ayat 5. Kisah Rasul 1 ayat 5. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang bicara adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi para murid dan sebagainya tidak tahu harinya. Pokoknya kamu tinggal di Yerusalem. Gitu. Nah, itu latar belakang dari Pentakosta di Perjanjian Baru. Kalau kita perhatikan ciri-cirinya Pentakosta, ya. Yang pertama ada bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Itu yang pertama. Ada bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Lalu yang kedua ada lidah-lidah seperti nyala api. Itu Roh Kudus itu. Yang ketiga ini penting. Yang ketiga ini bisa kita baca dari Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke ini. Ayat ke-6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Berkata-kata apa itu? Banyak orang itu tidak teliti kalau baca Alkitab. Langsung pikirannya bahasa roh, Pak. Salah. Coba kita baca ayat 7-nya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Dalam teks asli, dalam bahasa kita sendiri itu dalam dialek kita sendiri. Jadi ini bukan bahasa roh, bukan. Ini bahasa manusia. Bahasa yang lain tuh bahasanya bukan bahasa mereka. Coba kita teruskan dulu.
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jelas kan? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Mesir, Pamfilia, daerah Libya, pendatang dari Roma, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, semua orang yang hadir dari berbagai bangsa itu mendengar para rasul mengucapkan dialek mereka. Orang Arab mendengar dalam bahasa Arab. Orang Mesir mendengar dalam dialek Mesir. Jelas ya maksudnya? Bukan bahasa roh. Bukan, ini bukan bahasa roh. Dalam teks asli dipakai kata glossais, bahasa Yunaninya. Glossais itu akar katanya glosa. Itu bahasa lidah. Itu tongue, ya. Tongue, speaking in tongue. Bahasa lidah. Apa itu bahasa lidah? Bahasa manusia. Bahasa asing. Itu seperti kalau saya misalnya tidak bisa bahasa Mandarin gitu ya. Lalu waktu Roh Kudus turun itu saya berbahasa Mandarin gitu. Orang-orang bingung, bukankah dia nggak bisa tuh bahasa ini? Kok bisa ya? Nah, gitu. Jadi bukan bahasa roh, bukan. Banyak orang itu tidak mengerti tapi berani ngawur. Nggak takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan itu kita cari yang benar bagaimana ya Tuhan ya. Begitu. Ya. Oke. Jadi Tuhan memakai momen ini, mumpung mereka sedang berkumpul semua, angin menderu, lidah api, para rasul berbahasa dalam dialek orang-orang yang sedang hadir. Itu luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya. Itu sebabnya orang-orang yang tidak mengerti mengatakan mereka sedang mabok. Kan begitu kan? Nanti dibaca tuh. Ayat 13-nya. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabok oleh anggur manis. Tapi ayat 14-nya, maka bangkitlah Petrus. Petrus berkata, orang-orang ini tidak mabok seperti yang kamu sangka. Di ayat 16-nya jelas tuh. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi peristiwa Pentakosta ini adalah penggenapan nubuatan dari Nabi Yoel. Ini sudah jelas banget nih. Yoel berapa? Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan memakai momentum pada hari Pentakosta itu untuk penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Ya, nanti dibaca Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Ya. Kalau kita perhatikan Yoel itu Yoel 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan Bapak Ibu, kata-kata semua manusia. Sebelum itu, Tuhan dimonopoli oleh orang Israel. Mereka punya bait Allah, orang asing nggak boleh masuk. Orang asing adalah Gentile. Orang asing dibilang kafir oleh mereka. Nggak boleh masuk. Kita pun nggak boleh masuk kalau masih ada bait Allah. Itu orang Israel. Ya. Nah, jadi Taurat itu membatasi manusia datang kepada Tuhan malah. Yang datang cuma orang Yahudi. Yang lain diblokir sama mereka. Makanya, dengan matinya Tuhan Yesus sebagai manusia, maka keduanya menjadi satu di dalam Tuhan. Apa itu keduanya? Israel maupun non-Israel. Nggak ada lagi yang namanya kafir dan sebagainya. Gitu. Jadi menjadi satu di dalam Tuhan. Jadi Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia yang menerimanya. Kalau menolak ya nggak dikasih Roh Kudus. Gitu ya. Oke, jadi momentum Pentakosta ini adalah penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Yaitu turunnya Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, ini sekaligus bisa kita pandang sebagai pentahbisan gereja Tuhan di dunia. Itulah gereja mula-mula.
Deklarasi ini ingat bukan rencana manusia. Ya, tetapi deklarasi dari Tuhan. Hari itu 3.000 jiwa minta dibaptis, bertobat. 3.000 langsung. Ya. Oke. Nah, jadi Roh Kudus diberikan kepada seluruh manusia, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Kalau dulu orang Yahudi memandang non-Yahudi itu goyim istilahnya dalam bahasa Ibraninya. Goyim itu kafir, orang asing. Gitu, ya. Tapi sejak Pentakosta, keselamatan terbuka untuk semua orang yang menerimanya. Sejak Pentakosta itu Roh Kudus secara formal dimateraikan kepada diri orang percaya. Dimateraikan. Sebelum Pentakosta, Roh Kudus juga turun, tapi tidak permanen dalam diri orang percaya. Hanya temporer. Tapi sejak itu deklarasinya dimateraikan secara permanen. Barang siapa menerimanya, dia menjadi milik Tuhan. Sebagai tanda bahwa ia milik Tuhan, Roh Kudus dimateraikan dalam hidupnya. Itu ya. Nah, itulah lahirnya zaman gereja atau zaman Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah penolong yang terakhir, tidak ada lagi yang lain. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan berkata, "Aku tidak meninggalkan kau seorang diri. Aku akan mengirim penolong yang lain bagimu." Itulah Roh Kudus. Itulah penolong yang terakhir, nggak akan ada lagi yang lain. Ya, ingat itu. Itulah Roh Kudus yang disebut juga dengan Roh kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kata Tuhan Yesus begitu. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. The Spirit of Truth. Ya. Mengapa Roh Kudus diberikan? Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus ini akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu harus utuh, seluruh kebenaran. Nggak boleh cuma sebagian atau secuplik. Hari ini di zaman online ini banyak sekali hoax yang beredar. Jadi banyak berita kelihatannya benar, tapi tidak seluruhnya benar. Satu komponen di pelintir saja sudah artinya beda, konteksnya beda. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jangan percaya apapun yang di internet sebelum di cross check, sebelum diperiksa ulang ke sumber utamanya. Meskipun yang bicara seorang pendeta. Saya ingatkan itu. Sama, Bapak Ibu kalau soal kesehatan jangan secara mutlak bergantung pada dokter. Tidak semua dokter benar. Ya. Ini minta maaf juga ya. Tidak semua pengacara benar. Banyak sekali pengacara yang hitam. Jangan tersinggung ya Bapak Ibu. Ini memang faktanya demikian. Apapun profesi seseorang itu ternyata ada yang hitam, ada yang putih. Hidup ini pilihan, kita mau yang mana? Ya. Pentakosta sudah berjalan 2000 tahun yang lalu. Jangan sampai itu sia-sia. Roh Kudus itu penolong yang terakhir, itu sebabnya. Kalau seseorang menghujat Roh Kudus, menolak Roh Kudus, tidak ada ampun lagi. Tidak diampuni. Ya. Jadi, kenapa? Karena itu penolong terakhir. Nggak ada penolong yang lain. Yang kedua, Roh Kudus yang membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau ditolak,
nggak sampai kita kepada kebenaran. Makanya nggak diampuni. Kenapa? Karena nggak bisa diperbaiki orang yang menolak Roh Kudus. Kenapa manusia masih diberi kesempatan untuk diampuni? Karena bisa diperbaiki supaya menjadi anak Allah. Kalau seseorang mengeraskan hati, nggak mau berubah sampai mati, ya nggak diampuni juga. Gitu. Jelas ya maksudnya ya. Jadi soal menghujat Roh Kudus ini ditulis dalam Markus 3 ayat 29 dan Lukas 12 ayat 10. Nah, jadi kekristenan hari ini merayakan Pentakosta itu di hari Minggu. Sesuai dengan teks asli Alkitab, Imamat 23 ayat 15 sampai 16 tadi. Ada sebagian orang Yahudi yang membuat teori lain. Sehingga jatuhnya nggak hari Minggu. Digeser-geser, ya begitulah pokoknya. Ya, kita makanya tetap hari Minggu. Nah, itulah Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus, deklarasi sekali sepanjang zaman sampai kapanpun. Bahwa mulai hari itu, yang menerima Tuhan Yesus, dimateraikan hidupnya oleh Roh Kudus. Roh Kudus dimateraikan dalam hidupnya. Dimulainya zaman gereja. Sejak saat itu kalau orang percaya menerima Tuhan Yesus, maka ia menerima Roh Kudus. Ya. Itu keputusan dari surga, bukan keputusan manusia. Nah, jadi demikian. Nah, sedangkan ada fenomena Azusa Street. Bagaimana ini Azusa Street nih? Azusa Street Revival. Kebangunan rohani di Azusa, di Jalan Azusa. Tokohnya William Seymour kan? Kan itu dianggap sebagai Pentakosta kedua tuh, tahunnya 1906. Ini sebenarnya sembrono loh mengatakan hal itu. Hari itu terjadi manifestasi Roh Kudus. Banyak yang berbahasa roh. Ingat ya, Pentakosta itu waktu turun tidak berbahasa roh loh. Yang pertama tadi ingat ya. Meskipun setelah kejadian Pentakosta itu, para rasul menumpangkan tangan, lalu orang yang ditumpangi berbahasa roh. Ada fenomena itu. Ya. Nah, di Azusa Street terjadi orang menggelepar-gelepar, tertawa-tawa, berbahasa roh. Lalu orang zaman sekarang mengatakan itu Pentakosta kedua. Itu tidak tepat. Mengapa? Pentakosta itu cuma satu kali sepanjang zaman. Yang merencanakan Tuhan bukan manusia. Ya. Lagi pula Pentakosta itu tandanya itu angin yang bertiup kencang, lidah api, dan para rasul berbahasa manusia yang lain dalam segala bangsa. Nah, yang Azusa Street kan cuma bahasa roh yang tidak ada artinya. Laba-laba gitu-gitulah, ya. Nah, ini beda. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya Pentakosta kedua itu. Itu mungkin adalah, ini kemungkinan, belum tentu benar juga, kemungkinan adalah manifestasi Roh Kudus. Bisa saja. Karena kekristenan suam-suam kuku, Roh Kudus menggebrak gitu. Bisa, tapi itu bukan Pentakosta. Ya, Pentakosta dihitung dari mana? Hari ke-50 itu. Nggak ada hubungan. Ya. Apalagi kalau kita bicara Pentakosta ketiga di Indonesia, yang merencanakan manusia, tanggalnya, jamnya, waktunya, tempatnya lagi. Seolah-olah Roh Kudus bisa diminta turun hari itu, jam ini, demi namanya sendiri. Itu kan manusia yang berambisi sebenarnya. Saking ambisinya dia melanggar etika firman Tuhan. Orang-orang yang nekat itu ya, dia pakai kalimat begini, aku mendengar suara Tuhan. Waduh, nekat banget itu. Kalau seseorang mendengar suara Tuhan langsung, pasti yang dikatakannya benar. Kita periksa saja apa yang diajarkan selama ini.
Kalau yang diajarkan tidak sesuai Alkitab, berarti dia bohong selama ini. Karena kalau Tuhan bicara pasti benar. Pasti. Kebenaran itu salah satu naturnya adalah sesuai dengan fakta. Ya. Kalau tidak sesuai fakta itu kebohongan namanya. Nah, makanya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ini kan bidangnya hukum. Hukum itu kan harus ada dasarnya. Dasar hukumnya. Nggak bisa. Menurutku nggak bisa. Ini dasarnya. Pasal sekian, ayat sekian. Nggak bisa kan Bapak Ibu bicara aku mendengar suara Tuhan. Nggak bisa. Itu subjektif. Bagaimana kalau seseorang nipu? Gampang kok membuktikan itu. Kalau seseorang mendengar suara Tuhan, perhatikan ajarannya. Nggak mungkin Tuhan pakai orang yang ngajarnya ngaco. Nggak mungkin. Ya, itu. Jadi, kalau seseorang menekankan, ajarannya menekankan hanya salah satu karunia, favoritnya cuma salah satu karunia, itu pasti salah. Sebab karunia roh itu banyak. Yang ditekankan, yang dijual cuma berbahasa roh terus. Salah itu pasti. Karena karunia itu harus semuanya. Ya, seolah-olah spesialis gitu. Jualannya ini nih. Itu jualan namanya. Ya. Perhatikan aja ajarannya. Setiap khotbah, setiap apa ngomongnya, persepuluhan saudara ngumpulin duit terus. Makanya nggak heran kalau dia kaya raya. Ini bukan sedang membicarakan, ini kita sedang belajar. Jadi apa adanya harus kita bongkar. Untuk apa kita belajar basa-basi? Alkitab mengatakan begini ya begini. Ya. Pentakosta itu cuma sekali dari surga. Masa ada ulangan yang merencanakan manusia lagi? Lagi pula Asusastri itu bukan yang kedua peristiwa itu, banyak sebelumnya. Kok Asusastri tok yang diomongin? Loh kok yang ketiga di Indonesia malahan? Nanti saya mau bikin bulan depan di gereja saya. Gereja lain nggak kebagian, gereja saya aja. Pentakosta keempat, nanti tiap tahun saya mau bikin. Pentakosta kelima, keenam, ketujuh. Makanya ya Bapak Ibu saudara sekalian, segala jenis kegiatan yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya sesuatu yang rohani yang berhubungan dengan pencurahan Roh Kudus perlu dicurigai. Contohnya, ini jangan marah ya Bapak Ibu ya. Kan ada tuh gereja tertentu yang berdoa 10 hari mencari kepenuhan Roh Kudus supaya Roh Kudus dicurahkan. Loh kan ngaco. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Salah. Ya. Pentakosta kedua, ketiga lagi. Karunia-karunia roh direkayasa lagi. Masa bahasa roh ada kursusnya? Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Kursus bahasa roh. Kalau mau melayani harus bisa bahasa roh. Ayo ikut training dulu di puncak. Pulangnya bahasa roh. Tapi bahasa rohnya itu aja. Laba, gitu aja udah. Terus apa gunanya? Saya kasih tahu ya baik-baik ya. Seorang manusia memiliki 9 karunia roh pun, yang ada di Alkitab semuanya, belum tentu selamat. Yang selamat adalah yang berbuah-buah rohnya. Jadi indikatornya adalah buah roh, bukan karunia. Kalau kita dikasih karunia banyak, maka kita dituntut lebih dari yang punya sedikit. Yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Itu prinsip Alkitab. Jadi jangan bangga kalau karunianya banyak, tapi kau nggak melakukan tugasmu. Kau ditolak Tuhan pasti. Apalagi kalau bahasa roh dipakai untuk sok-sokan, merasa lebih rohani dari teman-temannya yang tidak berbahasa roh. Salah itu. Yang penting itu bukan bahasa roh. Yang penting itu berbuah nggak hidupmu. Sebab Alkitab itu jelas sekali. Ada suatu pohon yang tidak berbuah, dipotong cabangnya, dibuang ke api oleh Tuhan. Ini banyak penyimpangan loh di kekristenan ini sebenarnya. Banyak sekali. Makanya kalau Bapak Ibu nggak belajar dengan benar, wah terbawa. Terpesona dengan kata-kata aku mendengar suara Tuhan.
Saya cuma mau kasih tahu ya, saya bukan tidak percaya mujizat, bukan tidak percaya mendengar suara Tuhan, karena saya mengalami mujizat, saya mendengar suara Tuhan, tapi tidak seperti yang diajarkan itu. Itu. Jadi saya nggak bisa diserang orang, oh nggak ngalami nih, salah kau. Saya mengalami, tapi tidak seperti itu bohong. Ya, Bapak Ibu boleh marah sama saya, tapi harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Masa Tuhan sudah membuat deklarasi, yes, mulai sekarang Roh Kudus dimeteraikan dalam dirimu. Manusia bikin-bikin tanggal sekian, jam sekian di ruang ini, nanti Roh Kudus turun. Ini apa-apaan ini? Penyimpangan itu banyak sekali. Cuma banyak manusia itu nggak takut Tuhan. Aneh. Ya. Nah, kalau kita sudah mengerti, ya kita harus bertobat. Sekarang ini zamannya Roh Kudus. Kenapa disebut Roh Kudus? Supaya kita hidup kudus. Itu maksudnya. Yesus mati di kayu salib lalu kita selamat. Tidak, bukan begitu ceritanya. Banyak gereja salah ngajarnya. Tuhan Yesus mati di kayu salib, saudara, kita yang menang. Salah. Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus yang menang. Lalu Tuhan berkata kepada kita, kalau kamu tidak pikul salibmu sendiri setiap hari, kamu tidak layak bagiku. Pernah dibaca nggak ayat-ayat ini? Kalau kamu tidak melepaskan diri dari segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Kalau kamu tidak berjaga-jaga dan bertobat, dosamu tidak diampuni. Kalimat-kalimat begitu nggak dibaca tuh. Yesus mati di kayu salib, kita sudah menang, kita selamat. Salah. Kalau kamu nggak bertobat, kamu nggak selamat. Nggak diampuni dosanya. Artinya apa? Artinya Yesus mati di kayu salib, supaya kita pun seperti dia. Kita harus mati, menyalibkan daging kita. Roh Kudus diberikan dalam diri kita. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Itu maksudnya. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Nah, jadi sisa umur hidup kita sekarang ini itu adalah dalam rangka menyucikan diri. Menyucikan diri bersama Roh Kudus, bersama pertolongan Roh Kudus. Sebelum kita menutup mata. Jadi jangan merasa sudah selamat, sudah Kristen, KTP-nya Kristen. Salah itu ajaran itu. Diteliti Alkitab. Ya. Banyak sekali kesalahan manusia itu begini, Bu. Pak. Intelektual sih, sarjana. Tapi kalau di gereja nggak dipakai intelektualnya. Diajarin apa aja. Amin, amin. Gitu. Salah. Baca Alkitab. Kalau ada orang yang ngajarin sesuatu yang lain, jangan dengerin dia lagi. Banyak itu yang begitu. Ini parah loh. Ngomong apa aja pendeta diaminkan. Kalau salah jangan diaminkan. Makanya jangan bergantung pada pendeta. Bacalah Alkitab setiap hari. Sesuai konteksnya. Jangan 1-2 ayat per perikop. Dibaca konteksnya. Gitu ya. Amin ya semua ya. Jadi kalau kita tahu latar belakang Pentakosta, apa itu, kemudian di Perjanjian Baru turunnya Roh Kudus, deklarasi dari surga, bukan rencana kita. Nah, kalau ada manusia yang buat rencana, ini mau kedua nih, ketiga, keempat, kelima, ya lupakan saja itu. Itu cuma cari sensasi aja. Begitu ya. Ingat ya, hidup kita ini nggak tahu sampai kapan, kita semua pasti mati. Mungkin sebentar lagi juga kita mati. Makanya hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Ini langkah terakhir keselamatan sebenarnya. Roh Kudus tinggal dalam diri kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi, mulai sekarang, jadilah ahli hukum yang benar. Untuk kemuliaan Tuhan. Jangan orientasinya uang. Orientasinya membela kebenaran. Amin ya semua ya. Nah, marilah kita hidup tak bercacat, tak bercela. Hidup suci. Hidup suci itu bukan jadi pendeta.
Hidup suci itu jadi apa saja, tapi tidak bercacat, tidak bercela. Lakukan untuk Tuhan. Inilah langkah terakhir bersama Roh Kudus. Penyucian diri. Pentakosta sudah berjalan 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini dampaknya adalah Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Tinggal kita matikan kedagingan kita hidup suci, menyenangkan Tuhan. Kan ada satu lagu yang bagus tuh. Liriknya pun sederhana. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan jadi pendeta, jadi ini. Bukan, semua termasuk ahli hukum. Bela yang benar itu melayani Tuhan. Semua perbuatan kita yang menyenangkan Tuhan itu artinya melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sementara. Jangan hidup seolah-olah nggak pernah mati gitu. Jahat ke kiri ke kanan, untung uang banyak tapi jahat. Tiba-tiba kau mati. Percuma hidup ini. Nggak takut orang ya. Padahal kita setiap saat bisa mati. Mestinya setiap kita itu bertobat. Bertobat itu bukan sekali, setiap saat bertobat. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu, yuk kita yang benar. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Mestinya begitu. Selagi aku masih kuat. Jangan nanti kalau sudah berbaring mau mati baru Tuhan, pakailah aku. Nggak bisa kalau sudah mau mati. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Begitu. Ketika kita mau menutup mata, aku sudah lakukan bagianku Tuhan. Makanya sekarang, ayo kita maksimalkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Dimulai dari rumah. Terhadap pasangan hidup jangan kasar. Dengan pasangan hidup yang benar. Dengan anak didik yang benar. Dengan orang tua yang sopan. Dengan sesama yang mengasihi. Begitu. Ya. Ini langkah terakhir nih. Pentakosta sih udah lama terjadinya. Sekarang kita bersama Roh Kudus. Jangan balik lagi menunggu Roh Kudus dicurahkan. Ini sesat ini orang-orang ini. Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah tinggal dalam dirimu. Ayo, lari bersamanya ke dalam seluruh kebenaran. Sekarang dibutuhkan dunia yang gelap ini membutuhkan anak-anak terang. Makanya Tuhan jadilah garam dan terang. Bicaranya. Begitu. Diperlukan ahli-ahli hukum yang bisa dipakai Tuhan. Dunia ini banyak masalah, banyak penjahat. Makanya ahli hukum sangat dibutuhkan. Amin ya, Bapak Ibu ya. Oke, amin. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Mari. Ya, terima kasih Pak untuk pemaparannya, teman-teman. Ada 3 hal yang saya dapatkan di sini. Sebenarnya banyak ya, tapi 3 hal yaitu tentang Pantekosta ketiga. Sebenarnya Pantekosta itu hanya 1 kali dan itu adalah rencana dari Tuhan sendiri, bukan direncanakan oleh manusia. Dan ada hal yang terpenting itu adalah buah roh, bukanlah hanya karunia roh saja, tapi yang lebih utama adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbuah di dalam kehidupannya, karena kita dikenal sebenarnya dari buahnya. Dan yang ketiga adalah sekarang ini adalah zaman Roh Kudus, di mana kita pun dituntut untuk hidup kudus untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini satu catatan dari yang saya garis bawahi, bahwa Pantekosta itu bukanlah rencana manusia, tetapi itu adalah rencana daripada Tuhan sendiri. Baik, teman-teman semua, saya persilakan, saya berikan waktu, mungkin ada pertanyaan, ingin menanyakan sesuatu kepada pembicara kita. Saya
berikan waktu, mungkin ada 3 orang penanya dulu, silakan. Ya, Wita, langsung aja ya mungkin ya. Oke. Ya, saya tanya, Pak. Silakan. Saya mau tanyakan ini karena berkait tentang bahasa ya. Di situ kan jelas tertulis di Kisah Rasul 2 itu ayat 3 itu, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, seperti nyala api. Jadi lidah-lidah tapi seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dan sementara kita tahu posisinya pada waktu itu Yerusalem sedang ramai oleh orang Yahudi yang sudah berbahasa-bahasa lain ya Pak ya. Bukan hanya orang Yahudi, Bu. Ya, bangsa-bangsa lain Ya. sekitarnya. Yang sudah yang tentu berbahasa daerah wilayahnya masing-masing. Ya, benar. Dan pada hari itu berkumpul dan murid-murid ini yang bukan hanya yang 12 ya, tapi murid lain yang selama ini ikut Yesus, semua entah semua atau mereka ya, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang disampaikan yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Saya melihatnya jadi bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus bahwa adalah bahasa yang dimengerti. Tapi mereka yang tadinya sama bahasanya ngomong bahasa lain secara bersama-sama. Bahasanya ya tentu bahasa kampung mereka kan, Aram, Yahudi nggak tahu lah. Betul. Nah, itu tahu-tahu ngomong yang bukan bahasanya bersama-sama. Jadi satu kondisi rame banget, semua ngomong tapi bahasa lain-lain gitu kan yang pada saat itu. Nah, ini kondisi ini kok mirip atau similar ya atau apa? Saya nggak tahu penjelasannya untuk memberi kata persamaan di Kejadian 11 ayat 7, Pak. Kalau Bapak tadi bilang di ayat ini, di ayat nomor 4 ini itu inisiatif Tuhan. Ini Menara Babel ya? Ayat 7 khususnya, Pak. Ya. Nah, tapi tiba-tiba semua berbahasa lain. Itu juga inisiatif Tuhan, Pak. Ya. Terkait bahasa-bahasa gitu. Ya, tetapi beda, Bu. Kalau yang di Menara Babel, orang-orang saling tidak mengerti. Kalau yang di Pentakosta, justru orang-orang mengerti semua apa yang diucapkan oleh para rasul. Nah, gitu. Ini benar nih, inisiatif Tuhan dua-duanya. Yang satu untuk mencerai-beraikan karena tidak mengerti, yang satu justru mengerti. Gitu, Bu. Nah, terus berkait dengan istilah dengan lidah. Terus kalau kita ngomong dalam bahasa kita masing-masing, bukan bahasa lidah tuh. Tak bahasa bibir, apa bahasa gigi. Ini sebenarnya soal bahasa, Bu. Yang dimaksud di situ terjemahannya adalah mereka berbicara dalam bahasa asing. Itu lebih cocok. Bahasa asing itu ya kalau kita bahasa Inggris termasuk asing, bahasa Mandarin termasuk asing. Gitu, Bu. Jadi bahasa manusia, bukan bahasa roh. Itu konteksnya. Oh gitu. Jadi seperti orang yang biasa dipakai orang doa-doa itu bukan bahasa roh lah ya? Kalau yang mereka ngakunya bahasa roh, karena nggak berarti apa-apa. Tapi yang dimaksud di Pentakosta ini justru bahasa manusia. Gitu. Ditangkap telinga dan dimengerti. Iya, betul. Nah, para rasul tentu bicara dalam bahasa mereka, tetapi ditangkap telinga masing-masing bisa diterjemahkan ke bahasa masing-masing loh, Bu. Nah, itu nggak bisa ditiru sampai sekarang. Mana ada orang yang bisa meniru begitu? Nggak bisa. Makanya Pentakosta nggak bisa dipalsukan sebenarnya kalau orang teliti. Jadi pada waktu Petrus berdiri dan ngomong, dia sudah pakai bahasa apa itu? Sorry ya. Ya. Jadi gini, Bu. Para rasul ini mungkin bicara antar mereka itu bahasa Aram. Mungkin ya, kemungkinan besar. Nah, tapi orang Mesir mendengarnya dalam dialek Mesir. Orang Mesopotamia mendengarnya dalam bahasa Mesopotamia. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus yang menerjemahkan.
Bukan para rasulnya yang bicara sebentar Mesir, sebentar Mesopotamia, sebentar ini nggak selesai-selesai kalau ngomong begitu. Enggak, ini satu bicara didengar oleh mereka masing-masing tuh. Nah itu nggak pernah bisa dilakukan siapapun sampai hari ini. Itu kan pekerjaan Roh Kudus. Jadi dalam kisah di dunia ini Tuhan pernah memecah dan Tuhan kemudian menyatukan, begitu ya Pak? Ya, betul. Oke, thank you. Oke, Tuhan berkati Bu. Baik, terima kasih Lestari. Masih ada yang lain? Saya mau tanya. Oh ya, Ya, silakan, silakan, Kak Pak. Ruganda. Aku mau bertanya, emang di gereja saya itu seperti itu Pak, ada Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus, itu dari Indonesia ke bangsa-bangsa bilangnya. Tapi kalau sejarahnya di Azusa Street itu menurut penjelasan dari pendetanya, begitu ada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street itu banyak jiwa-jiwa diselamatkan khususnya di Amerika. Nah, jadi dengan pencurahan Roh Kudus yang ketiga ini, itu juga yang dimaksudkan nanti akan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dari melalui Indonesia bangsa-bangsa, kira-kira begitu penjelasannya. Nah, itu didapatkan katanya melalui hamba-hamba Tuhan gitu. Tapi saya sih sangat mengerti juga apa yang disampaikan oleh Bapak Tanto, karena saya juga memang dari dulu diajarkan seperti itu. Cuman karena saya ikut gereja GBI saat ini, seperti itu Pak Tanto yang dijelaskan. Saya mengerti Pak, saya mengerti. Tapi kalau kita bicara Alkitab, tidak ada itu Pak. Kalau Azusa Street itu mungkin adalah fenomena manifestasi Roh Kudus, bukan pencurahan lagi dari surga, bukan. Pentakosta itu pencurahan dari surga sekali untuk selamanya. Nah, yang kejadian-kejadian seperti itu mungkin adalah manifestasi Roh Kudus. Misalnya dunia sedang suam-suam kuku. Nah, Roh Kudus menggebrak dengan fenomena supaya manusia ingat lagi gitu. Itu maksudnya. Jadi bukan Pentakosta. Pentakosta dihitung dari mana 50 harinya? Saya pengen tahu. Nggak ada. Ya, jadi gitu. Manusia suka membuat-buat acara, tapi melanggar Alkitab. Kalau itu adalah fenomena Roh Kudus, ya bisa saja, nggak masalah sih. Karena Roh Kudus bisa berbuat sesuatu yang menyadarkan manusia. Tapi kalau rekayasa manusia, disetting tempatnya, disetting lagunya, disetting nanti jam sekian, saya ragukan itu Roh Kudus bisa diatur seperti itu. Begitu ya Pak Roganda. Ya seperti itulah, makanya seperti itulah Pak Tanto itu ya, yang dimaksudkan mengenai pencurahan yang di GBI itu. Terima kasih ya, tapi Pak. jangan pakai kata-kata Pentakosta, salah. Pentakosta itu artinya hari ke-50. Dan itu artinya pencurahan Roh Kudus dari surga. Bukan manusia yang merencanakan, tapi itu memang keputusan Tuhan. Itu. Tapi kalau manifestasi Roh Kudus bisa, ya, tapi jangan pakai kata Pentakosta. Begitu Pak, ya. Pak, saya maunya Ya. Pak Wigno. Oke. Ya, saya Sondang. Ya, silakan. Sondang. Kak Sondang ya. Ya, silakan Kak. Saya sudah terima Tuhan Yesus. Saya sudah berbahasa roh, pencurahan Roh Kudus, dan bahasa rohnya sudah agak beda. Ya, bahasa yang tadi Bapak bilang bukan pencurahan tapi yang tangnya tuh beda. Ya. Cuman gini, apakah bisa ada orang jahat bukan mengikat ya, ada diganggu roh jahat. Jadi seminggu ini saya diganggu roh jahat, apakah bisa Pak? Saya menolak sendiri itu. Oke, itu roh saya jawab jahat. ya Bu. Ya, saya jawab ya Bu. Terima kasih. Ada beberapa kemungkinan Bu. Tolong jangan tersinggung ya Bu. Yang pertama, itu bisa diizinkan Tuhan. Supaya Ibu makin dekat Tuhan. Diizinkan. Ya. Jadi Ibu mesti bertobat lagi. Yang
Jadi segala sesuatu itu dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Nggak apa-apa. Tapi Ibu harus menang. Ya. Yang kedua, seperti saya bicarakan tadi, saya bahas tadi bahwa kalau kita diberi karunia, itu bukan berarti lalu sudah selesai. Justru dengan karunia yang ada, kita harus makin maju di dalam Tuhan. Artinya apa? Yang terutama adalah kekudusan. Jangan kita harus hidup tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Jadi Ibu harus terus bertobat, menjadi berkat bagi sesama, ya, bersihkan hati, belajar firman yang terutama, supaya makin mindset Ibu makin terarah kepada kebenaran. Itu saran saya sih begitu. Makanya ya setiap Rabu malam itu saya membuat satu online Bible study. Kalau nggak bisa ikut yang Rabu malam, di channel saya ada rekamannya. Itu tujuannya itu. Saya telusuri dari kitab Kejadian terus. Tetapi secara alkitabiah, bukan hanya kitab itu saja gitu. Nah, itu penting sehingga mindset berubah. Karena Alkitab berkata dalam kitab Roma, berubahlah menurut pembaharuan budimu. Kita harus berubah, pembaharuan akal budi. Jangan seperti akalnya orang dunia. Gitu. Nah, itu yang paling penting, Bu. Jadi kalau Ibu berbahasa roh, diganggu roh jahat, lawan saja dia, Bu. Nggak masalah, usir saja. Jangan mau diganggu. Asal Ibu hidupnya hidup kudus. Kalau orang yang tidak hidup kudus, biar pendeta sekalipun, nggak bisa ngusir setan. Nggak bisa. Begitu ya, Ibu ya. Jelas ya Kak Sondang? Cukup? Oke. Tuhan berkati, Ibu. Iya. Terima kasih, Pak. Teman yang lain ada yang ingin, ini menarik sekali pembahasannya pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin menanyakan lebih lanjut. Ibu Yeni. Ya, silakan Bu Yeni. Pak, seringkali kedengaran kalau misalnya ada orang Kristen, terus dia pindah ke jadi mualaf, itu kan suatu kali dia menyadari dan kembali dia pengen Kristen. Terus katanya kamu sudah menghujat Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya, menghujat Roh Kudus itu yang tidak dari pengampunan itu seperti apa? Oke, baik. Yang namanya menghujat Roh Kudus yang tidak diampuni itu bukan cuma menghina dengan mulut, bukan. Atau sekedar pindah agama, bukan. Jadi ibarat penyakit, menghujat Roh Kudus itu adalah stadium terakhir. Sudah tidak bisa sembuh, mengeraskan hati. Itu menghujat Roh Kudus tuh. Jadi sudah tidak bisa mendengar suara Roh Kudus, teguran hatinya sendiri pun udah nggak bisa. Makanya ada tahapannya, nggak tiba-tiba orang menghujat Roh Kudus, nggak. Dia pertama mendukakan Roh Kudus. Terus memadamkan roh, lama-lama menghujat Roh Kudus. Kalau udah menghujat Roh Kudus, udah nggak ada ampun. Tapi kita nggak boleh menghakimi seseorang. Misalnya, ada orang yang pindah agama, itu menghujat Roh Kudus tuh, belum tentu. Kalau suatu hari dia kembali lagi, itu artinya belum menghujat. Itu baru mendukakan Roh Kudus. Balik lagi, bisa. Tapi kalau dia mengeraskan hati terus, nah itu menghujat Roh Kudus. Begitu. Intinya begini, Tuhan memberikan pengampunan itu maksudnya apa? Nggak sekedar diberi pengampunan. Kalau kau diampuni, jangan buat dosa lagi. Kalau kau diampuni, perbaiki dirimu menjadi anak Allah. Jadi ada tujuannya pengampunan itu. Gitu. Ya. Begitu Bu Yani. Oke, Tuhan berkati. Ya, jelas ya Kak Yeni ya tentang menghujat Roh Kudus. Ya, silakan bagi teman lain, mungkin Pak Ala atau Pak William. Saya saya boleh bertanya. Ya, silakan Pak Will. Pak William, Ya, silakan. selamat malam Pak Winyo. Selamat malam. Pak mau sedikit bertanya ya mengenai terjemahan di LAI ya. Ya. Kemungkinan mungkin dasar pemahaman kita jadi ambigu tuh ada kata istilah bahasa roh ya. Ya. Nah, sedangkan di terjemahan lain kita ketahui tang gitu ya, bahasa lidah ya, bisa dimengerti. Nah, sedangkan bahasa roh itu kan bahasanya pneuma ya, Yunaninya.
Ya. Nah, sehingga orang berpikir wah bahasa roh ini sifatnya supranatural begitu, Ya. yang tidak dimengerti. Nah, kenapa LAI menggunakan bahasa roh seperti itu dalam terjemahannya? Nah, itu yang pertama. Terus yang Saya jawab kedua, dulu Pak, nanti lupa iya. soalnya. Oh iya, Ya. silakan Pak. Terima Di kasih Pak. Alkitab terjemahan LAI ini memang ada dua macam Pak. Yang Pentakosta itu bukan bahasa roh, itu Ya. bahasa asing, bahasa manusia biasa. Tetapi ketika para rasul menumpangkan tangan, nah mereka berbahasa roh, itu benar. Tapi ingat dalam seluruh Alkitab, kejadian bahasa roh hanya 2 atau 3 kali yang dibahas. Artinya bukan yang utama. Bukan itu yang paling penting yang dicari gitu. Salah. Yang paling penting itu berbuah-buah hidupnya. Menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Itu. Iya, betul. Jelas, Jadi ya? istilahnya kalau kita oke berbahasa lidah seperti itu, sedangkan karunia berbahasa roh, nah itu sebetulnya ada nggak Pak? Seperti apa itu ya bahasanya ya? Sedangkan di itu Bahasanya kan yang jelas tidak bisa dimengerti manusia. tidak Kenapa? bisa dimengerti manusia, tetapi kita kan ada karunia lain untuk menafsirkan seperti Kalau itu Pak. diberi karunia. Iya. Ada yang orang yang bahasa roh tapi tidak diberi karunia untuk menafsirkan. Ada. Iya. Ya. Nah, jadi bahasa roh bisa asal diberi karunia menafsirkan. Kalau enggak ada gunanya. Iya, betul. Oke. Terus yang kedua Pak, mengenai ini ya, baptisan Roh Kudus ya. Mungkin kita mengenal di denominasi lain ada penumpangan tangan seperti itu, didoakan biar Roh Kudus turun. Nah, sedangkan di dalam Alkitab sendiri bahwa kita seperti Pak Wigno jelaskan tadi, di saat kita percaya kepada Tuhan, otomatis kita menerima dimateraikan oleh Roh Kudus seperti itu kan ya. Nah, karena di dalam seperti perkataan Yohanes Pembaptis juga, yang membaptis dengan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan manusia seperti itu kan ya. Ya. Nah, mengenai fenomena ini gimana Pak kira-kira Pak? Oke, ini perlu diluruskan sedikit bahwa hamba-hamba Tuhan bisa dipakai Tuhan sebagai alat. Contohnya, Kisah Rasul 19 ayat 6. Ya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi hamba-hamba Tuhan menurunkan itu bukan Roh Kudus diperintah dia, bukan. Memang dari surga turun. Dipakai Tuhan. Itu maksudnya. Jadi iya Pak, maaf Pak Wigno ya. Ya. Jadi kalau memang untuk yang konteksnya yang dahulu, mungkin itu peralihan ya. Mungkin ada jemaat yang baru dibaptis oleh baptisan air Yohanes seperti itu kan. Tetapi belum menerima baptisan Kristus seperti itu. Jadi para rasul menumpangkan tangan seperti itu. Nah, cuma dalam hal konteks sekarang kan bahwasanya di saat kita percaya kepada Kristus, nah kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Kita mendapatkan Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, itu gimana, Pak? Apakah perlu ada setelah kita udah percaya, kita merasa dalam diri kita ada Roh Kudus, kita harus dibaptis ulang dengan baptisan Roh Kudus itu sendiri, Pak? Baptisan Roh Kudus itu baptisan yang dari Tuhan. Nah, manusia hanyalah alat dalam hal ini. Orang percaya itu yang bagaimana? Apakah yang dibaptis? Bukan. Banyak yang dibaptis karena apa? Mau nikah, Pak. Ya kan? Banyak orang KTP-nya Kristen, padahal bukan Kristen. Hidupnya nggak seperti Kristus, artinya bukan Kristen itu, Pak, meskipun KTP-nya Kristen. Jadi, kapan dimateraikan? Kita nggak tahu. Jadi nggak bisa alasannya, udah Kristen, sudah dimateraikan. Oh, nggak bisa. Apalagi sudah dibaptis. Wah, itu nothing kalau baptis toh. Hanya Tuhan yang tahu kapan kita benar-benar menerimanya. Nah, pasti diberi Roh Kudus. Sedangkan hamba Tuhan boleh-boleh saja menumpangkan tangan. Kalau Tuhan berkenan ya saat itu terjadi fenomena. Saya sebut fenomena ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting itu bukan itu. Yang penting itu setelah itu dia hidup konsisten nggak? Hidup kudus. Sampai menutup mata. Itu yang lebih penting sih sebenarnya. Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak William, Pak Wigno. Bagaimana teman yang lain, ada yang
masih ingin bertanya? Ada Lucy, Andri, Gadis. Silakan. Ini ya. Enggak dulu, Kak. Ya, silakan Gadis. Enggak, Kak. Entah. Aku enggak. dengar aja. Oh, oke. Gimana? Lucy mungkin? Silakan, Lus. Aku dengar dulu aja, Kak. Oke. Atau gimana nih? Kak Ina mungkin. Kak Ina mau nanya nih, atau belakangan Kak Ina? Biasanya penutup nih. Belum ya? Bapak Ibu Silakan. sekalian, Ya. sambil nunggu yang ada yang nanya ya, saya sarankan sih Bapak Ibu ikuti online Bible Study itu di channel saya. Nanti ya setelah 6 bulan coba deh dirasakan ada beda nggak. Kalau nggak ada beda yang jangan diterusin, jangan buang-buang waktu lah intinya gitu. Tapi kalau beda teruskan. Saya sudah tahu kok ini ajaran dunia ini salah. Harus begini cara ngajar Alkitab itu supaya manusia mengalami perubahan akal budi, hidup jadi semangat, berarti tahu arah hidup itu. Bukan asal KTP-nya Kristen, percuma itu. Gitu. Iya. Tanya lagi boleh nggak? Oh ya, silakan Kak Yeni. Ya, Pak Wikno, Iya. itu kan selain bahasa roh itu kan karunia, ada penglihatan gitu ya. Ya. Seringkali ada beberapa yang seperti kata Bapak tadi, berbahasa roh dan kemudian dapat penglihatan, adalah hamba Tuhan yang saya tahu gitu ya Pak. Kebetulan sering berinteraksi. Saya itu, entah ya, saya seperti kata Bapak tadi, saya tidak bisa, meskipun saya sebagai orang Kristen ataupun tahu dia hamba Tuhan, tidak langsung percaya setiap apa yang dia katakan. Misalnya, dia dapat penglihatan, Pak, dia katakan akan begini loh, begini, kamu itu gini, atau saudaramu, anakmu, atau apa begitu ya. Ya. Entah saya naif, tapi memang saya selalu berpikir harus back to the Bible. Ya. Nah, jadi saya lihat beberapa yang dia sampaikan itu nggak benar loh Pak. Tapi dia seringkali berkhotbah dan dia ngeklaim dia dapat istilahnya tuh seperti Tuhan yang mentahbiskan dia jadi seperti ada apa namanya karunia kenabian gitu ya. Tapi ada beberapa yang makin belakangan ini saya merasakan gini loh Pak. Kayaknya apa yang disampaikan itu terbukti dan beberapa aslinya bukan hanya sekali dua kali. Akhirnya saya jadi merasa gini, ini sebenarnya saya ini lagi berhadapan dengan siapa, jadi begitu. Menurut Bapak salah nggak saya seperti itu, Pak? Oke. Jadi begini, Bu. Inti kebenaran itu sesuai dengan fakta. Jadi kalau ada yang bernubuat tapi tidak cocok, dia bohong besar. Apalagi kalau pakai mendengar suara Tuhan, tapi nggak terjadi. Yang bohong Tuhan atau dia? Iya. Dia. Jangan dengerin dia. Oke. Kalau seseorang berani bohong pakai nama Tuhan, wah itu mah udah nekat. Iya. Itu mah omong kosong hidupnya. Iya. Siapapun dia. Iya. Saya udah lihat banyak orang bohong. Itu zaman dulu ya Bu, di zaman perjanjian lama. Kalau ada seorang hamba Tuhan yang bohong, dihukum mati dia. Kalau zaman dulu. Zaman sekarang enggak, dibiarin aja sama Tuhan. Tapi hidupnya dalam kutuk. Dia nggak tahu aja. Suruh ngusir setan kalau bisa. Nggak bisa nanti. Hidupnya dalam kutuk itu. Jangan mau belajar sama begituan, hidup cuma sekali. Belajar itu yang firm, Alkitab. Ada buktinya, ngusir setan yang ngusir setan. Itu. Semua bukan teori. Iya. Ya Bu ya. Iya. Masalahnya satu lagi gini Pak, Ya. karena saya sempat bersama-sama belajar gitu ya. Terus satu hal lagi, saya punya kerinduan dan kerinduan ini saya doakan gitu loh Pak ya di dalam pelayanan. Tapi sebetulnya hati saya waktu berkesaksian itu adalah memang saya mendapatkan itu dan saya doakan gitu ya Pak ya. Ya. Tiba-tiba seperti ada, jadi waktu khotbah tuh seperti ada sindiran, maksudnya
ya melayani itu nggak perlu. Jadi satu ya Pak, mungkin saya tuh orangnya membaca, suka maksudnya melihat apakah itu betul apa tidak. Seperti kata Bapak tadi, banyak hoax bahkan dari hamba Tuhan. Jadi saya memang nggak bisa, nah mungkin agak berbeda dari teman-teman satu kelompok. Jadi dia selalu bilang membaca itu tidak kurang bagus gitu loh. Tapi saya ingat Petrus kan katakan kepada kebajikan tambahkan pengetahuan, ya kan Pak? Artinya supaya kita belakangnya itu supaya kita nggak picik gitu loh Pak, ya kan? Jadi, nah begitu saya pelayanan keluar, kok kayaknya seperti ada warning ya, seperti bahasa warningnya beliau bahwa sebetulnya kamu tuh yang mau cari apa gitu loh. Padahal punya kerinduan dari Tuhan gitu loh Pak. Karena kan kalau kita gimana itu Pak? Mengerti. Pokoknya kalau ada hamba Tuhan yang bicara gini, jangan pakai otakmu, tinggalin dia. Itu setan itu. Karena Alkitab berkata, siapkan akal budimu. Semuanya. Hukum yang terutama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kalau akal budinya nggak dipakai, itulah cara iblis. Supaya kau bisa kubohongi. Percaya saja. Kau tuh jangan banyak baca, jangan banyak dengar dari yang lain. Dengerin aku aja. Nah itu ciri-cirinya. Pembohong itu begitu. Kalau saya enggak, Ibu cek sendiri di Alkitab. Bandingkan dengan yang lain semua. Nanti cek yang benar yang mana. Kalau salah tolong kasih tahu saya. Nanti saya pelajari. Kalau saya salah saya rubah. Itu. Saya nggak berani salah Bu. Untuk apa? Saya nggak pernah bercita-cita jadi pendeta, Bu. Nggak pernah. Tapi karena saya lihat semua pendeta kok begini, ngawur begini. Saya ajukan diri ke Tuhan. Tuhan, saya aja. Karena saya bicara apa adanya, orang suka nggak suka, terserah. Saya bicara sesuai yang Tuhan ajarkan. Gitu aja. Oh, itu nggak lama ini. Untuk apa sih? Ngawur-ngawur, nipu orang. Ya. Kita itu harus banyak baca Alkitab, baca kebenaran, belajar melalui pengalaman hidup sehari-hari, berdoa, cari tahu kehendak Tuhan apa ya dalam hidupku. Oh, nggak boleh belajar, tinggalin dia. Oke Pak, makasih Pak. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak penjelasannya ya Kak Yeni sudah ini ya. Yang belum tanya mungkin Pak Ala, silakan Pak. Pak Benyamin Kuhu, kalau mau bertanya. Kalau belum mungkin saya ingin menanyakan sedikit ya Pak. Ya, silakan. Oh, Ala mau tanya, silakan Ala. Terima kasih Pak untuk penjelasan pada malam hari ini. Saya setuju dengan pernyataan Bapak kalau bahasa roh itu bukan yang nggak penting, tapi itu kan hal yang terpenting adalah kita lebih mengerti dari yang Tuhan jelaskan kepada kita. Saya berpengalaman 1,5 tahun untuk setting alat musik di salah satu gereja Bethel. Saya melihat bahwa selalu hamba Tuhan kata, mari kita berbahasa roh. Ya seperti Bapak tadi, bahasa habis itu selesai. Lalu saya 1,5 tahun itu bertanya, Tuhan, kok ini gereja kok seperti ini gitu loh. Lalu kok kayak main-mainan aja gitu. Seperti Bapak bilang ada kursusnya juga. Saya jadi aneh juga, kok ada kursusnya gitu loh. Nah, pertanyaan saya kalau pada malam hari ini, kok kita ini seperti tidak punya akal budi ya? Seperti Bapak bilang nggak mau belajar. Kita kayak seperti ya hamba Tuhan yang membohongin aja gitu loh. Dan sampai sekarang saya lihat fun-fun aja orang-orang berjemaat dan bergereja seperti itu gitu loh. Nah, menurut saya pertanyaan saya, ini tanda-tanda apa Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik. Sebenarnya ini tanda-tanda gereja sudah kemasukan Injil yang lain, Pak. Sudah kemasukan roh yang lain. Ada kepentingan lain, Pak, di dalamnya.
Perhatikan khotbahnya, selalu persepuluhan. Selalu persembahan buah sulung, selalu ini itu. Orang kalau nggak memberi dikejar-kejar. Perhatikan. Apa artinya itu? Itu kasat mata itu, nggak perlu dipelajari, nggak perlu saya jelaskan. Padahal kalau jemaat memberi persepuluhan atau persembahan apapun, bagus. Tapi untuk menolong orang. Bukan untuk dirinya sendiri. Nah, ini ironi loh. Pendeta itu background-nya nggak tinggi-tinggi amat. Jemaatnya ada yang doktor, ada profesional, tapi nggak boleh pakai otak. Apa artinya? Mestinya kita kritis dimanapun ada. Loh, dia ngomong gitu ada dasarnya nggak nih? Alkitab yang apa enggak nih? Mestinya begitu. Ya. Nah, makanya hidup ini cuma sekali, jangan sampai ikut yang enggak. Gampang sih, cek aja hidupnya. Bener nggak orang ini? Kemana lari uangnya? Suka nolong orang nggak? Apa ngomong doang? Itu kelihatan, buahnya itu kelihatan. Indikator yang tepat itu buah-buah roh, bukan karunia. Sebab karunia bisa dipalsukan. Pak Saroni ya ngawur, kamu latihan kursus, bukan diberi Roh Kudus. Emangnya bisa ya kursusnya? Sejak kapan ini ide ini ada? Nggak ada itu kursus-kursusan, itu diberikan oleh Roh Kudus. Kalau kita berpuasa, Tuhan tolong. Nah itu masih mendingan. Tapi kalau kursus, ngomong, cepat ngomong. Nah itu apa itu? Ya, jadi udah deh kita nggak usah bicara soal begitu-begitu lagi. Mari kita tata hidup kita ke depan. Siapkan akal budimu. Hiduplah kudus untuk Tuhan. Apapun yang kau miliki, persembahkan untuk Tuhan. Udah, sampai kita mati. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Karunia itu bernubuat. Kamu nanti tahun depan dapat jodoh, kamu dapat ini. Nggak terjadi tapi nggak minta maaf. Ketahuan bohongnya aja nggak minta maaf. Nggak ada yang nuntut lagi. Aduh. Udah deh, jangan mau dibohongin. Ya, kalau benar ya benar, salah ya salah. Ikutlah yang benar. Begitu, Pak siapa tadi? Pak Ala ya? Pak Ala. Ya, Ya, Pak Ala. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, terima kasih ya Pak Ala. Terima kasih Pak Wigno. Saya mau tanya sedikit Pak, boleh ya Pak ya? Ya, silakan. Ya, waktu saya baca mempersiapkan ini, saya baca tentang ada Pantekosta kedua, kemudian ketiga. Saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa sebenarnya mungkin fenomena Roh Kudus ya Pak ya. Betul. Bukannya Pantekosta kedua, saya juga heran itu siapa sih yang mencetuskan jadi ada Pantekosta kedua dan Pantekosta ketiga, dan itu disebutkan itu sudah dinubuatkan sejak tahun 1906 atau 1909 gitu kalau nggak salah. Ya, itu kan pengakuan seseorang, Bu. Kita tahu enggaknya nggak bisa diverifikasi. Kalau saya bicara, saya mendengar suara Tuhan kemarin, Ibu bisa verifikasi nggak? Enggak kan? Nggak bisa. Ya iya, makanya jangan percaya yang gitu-gituan. Apalagi nggak sesuai Alkitab. Apalagi nggak ngerti Pentakosta itu apa. Ya. Ya itu, saya mau bikin yang keempat, kelima, keenam tiap tahun aja saya. Cuman bahaya banget ya untuk orang-orang yang memang mereka menerima itu secara tidak berpengetahuan kan, jadi menerima itu karena kan yang berbicara ini kan ibaratnya hamba Tuhan yang cukup dikenal gitu, bahkan di-endorse lagi dan diwawancara lagi oleh ibaratnya hamba Tuhan yang cukup dikenal gitu lah. Ya, banyak orang kompromi sih, Bu. Orang endorse karena kompromi aja. Kalau ditanya dasar Alkitabnya nggak ada yang bisa jawab tuh, satupun. Banyak orang menyesat-nyesatkan saya tanya balik, itu sesat nggak itu? Nggak berani ngomong mereka, Bu. Apakah ini juga termasuk, mohon maaf ya kan ada yang beberapa hamba Tuhan juga yang misalnya mengatakan menengking
COVID misalnya gitu, atau tidak mempercayai vaksin. Gini Bu, yang soal vaksin ya. Vaksin itu nggak baik, itu ada chipnya. Jadi cek aja ada chipnya apa enggak. Kalau nggak ada berarti dia pembohong. Aku dengar loh suara Tuhan, bohong. Saya sudah disuntik 4 kali vaksin. Apakah saya jadi antikris? Nanti jawab mereka gini, saya udah tahu kok jawabannya orang-orang nggak benar. Belum, lagi proses. Nanti masa depan jadi antikrisnya. Ya, saya tungguin berapa tahun. Sebenarnya yang antikris aku atau kau yang suka ngarang-ngarang. Itu aja. Orang yang menjelekkan nama Kristus dengan cara-cara itu dia antikris benar. Tapi ada di dalam. Tapi itu antikris. Mengajarkan Kristus yang lain. Ya. Gitu. Gak usah didengar yang begitu. Apa Buktinya itu mana? yang bisa dibilang jadi malaikat terang gitu atau gimana, Pak? Bisa jadi. Kalau saya lebih suka pakai kalimat gini. Si ular itu dulu melingkar di Eden. Hari ini melingkar di mimbar gereja. Nah, begitu aja kalau saya. Iya. Terima kasih, Pak. Lesari, mau ada yang ditanyakan lagi tuh udah dibuka mic-nya tuh? Enggak, setuju itu sama orang-orang yang ngomong vaksin itu ada chip, itu Bapak saya setuju sama Pak Igno. Saya khotbahkan khusus tentang chip dan 666 itu. Itu yang nonton aja 800.000 lebih, nggak tahu sekarang udah berapa tuh. Itu viral juga tuh. Bapak Ibu dengar aja. Penjelasan saya jelas gitu. Apa itu 666? Mereka ngomong chip, kalau ditanya chip itu apa aja nggak ngerti. Kalau saya kan sarjana elektro, saya tahu chip. Mainan saya chip sejak 1982. Chip kok antikris, itu mainan saya itu chip. Chip itu kan cuma alat, komponen elektronik. Ya, yang nubuat itu nggak punya ATM kali, Pak. Sebenarnya gini, Bu. Dulu tahun 80-an, 1980-an, itu beredar satu buku yang terkenal seluruh dunia. 666. Dibilang apa? Barcode itu alat antikris. Hari ini semua orang sudah pakai barcode, sudah nggak ngomong antikris. Yang paling pertama waktu Procter and Gamble dituduh, difitnah sebagai R666. Yang paling pertama itu, Pak. Saya masih kuliah. Kristen itu ada yang gitu, Bu. Kristen tuh ada yang aneh-aneh gitu memang. Yang benar malah nggak dibahas, bikinnya yang hoax. Kayak gitu tuh. Makanya banyak orang terseret jadi, maaf ya, jadi blow on. Karena dibodoh-bodohin. Orang senang. Terus satu lagi nih, teolog Indonesia. Nggak mau baca Alkitab sendiri. Mengcopy teologi yang dari Amerika. Amerika lagi musim apa dibawa ke sini. Azusa Street dibawa ke sini. Nggak mikir sendiri, nggak berdasarkan Alkitab. Pak, jadi cara khotbah mencopot ayat demi ayat dengan tujuan satu tema itu benar nggak sih sebetulnya? Itu salah. Jadi gini, Bu, ada dua metode penalaran, induksi dan deduksi. Kalau metodenya induksi, cuma lihat ayat tertentu lalu dirangkai sendiri di pikiran, bisa salah, bisa benar. Tapi kalau metodenya deduksi, aku tahu seluruh Alkitab, nah baru aku bahas, aku ambil ayat-ayat ini, pasti benar. Karena sudah tahu gambar besarnya. Mengerti maksudnya ya? Ya. Nah gitu. Dalam hukum juga sama. Kalau orang nggak ngerti dasar hukum yang lengkap ya, cuman ambil satu ayat itu terus bisa salah pikirannya kemana-mana. Tapi kalau ngerti lengkapnya, ngambil satu ayat, tapi udah ngerti dalam kerangka besarnya itu. Gitu. Itu, Bu. Thank you. Ya, memberkati. Iya. Baik. Masih ada Kak Ina mau tanya? Kak Ina belum nih. Silakan, Kak. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran, Bu. Ya, kedengeran. Aku nggak nanya soal Pantekostal lah, Pak. Ya. Aku mau bicara, kebetulan Bapak tadi singgung-singgung soal persepuluhan.
Ya. Kebetulan baru kemarin ada salah satu, boleh dibilang saudara, boleh bilang sahabat. Dia mengatakan gini, kenapa sih kalian ribut-ribut bicara soal persepuluhan? Coba baca Perjanjian Baru, Yesus Kristus nggak pernah suruh kalian bawa persepuluhan, suruh siapkan persepuluhan, suruh beri persepuluhan. Nah, karena tadi Bapak bicara juga persepuluhan, itu gimana Pak? Apa memang seperti itu? Satu. Kedua, dia setiap kali bicara, ngapain lo bicara, kalimatnya hampir begini, belajarnya dari bahasa asli dong. Maksudnya kita harus bicara, kita harus membaca Alkitab itu jangan terjemahan. Sama seperti lu cari Tuhan yang asli, Tuhan Yesus katanya. Ini saya nggak tahu nih aliran mana nih Pak, ini aliran kiri, aliran kanan, aliran tengah. Kan kebetulan Bapak bicara persepuluhan, saya jadi ingat tuh. Tiap kali bicara telepon saya tuh gitu. Persepuluhan. Jadi Bapak tadi kan juga bilang bahwa persepuluhan, persembahan sulung apa segala macam. Apakah memang seperti itu kali hari-hari ini karena kita Tuhan Yesus, jadi kita mempelajari apa yang Tuhan Yesus saja ajarkan, karena Tuhan Yesus nggak pernah bilang bawa persepuluhan, bawa apa, sama dengan tadi yang saya bilang baca Alkitab jangan terjemahan. Nah, oke, kita udah tua-tua Pak, suruh belajar baca Alkitab Ibrani, bahasa Ibrani kagak nyampe Pak. Oke, mengerti. Yang pertama soal teks asli, tidak semua orang harus belajar teks asli. Mengapa? Kalau Ibu belajar bahasa Indonesianya saja, tapi jangan satu ayat yang lengkap gitu dicari konteksnya, dapat juga Bu. Nggak harus teks asli. Nah kalau saya harus teks asli, kenapa? Mau lihat lebih jauh latar belakangnya, untuk lebih memperdalam. Padahal tanpa bahasa asli pun, terjemahan apapun pasti dapat juga. Asal bacanya jangan satu ayat. Kan ada namanya konteks dekat. Ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, coba dibaca. Nanti dapat artinya lengkap. Nggak masalah soal itu. Soal persepuluhan, ini saya screen ya. Ini Bu, lihat nggak? Saya sudah bahas beberapa waktu yang lalu persepuluhan, persembahan atau investasi judulnya di channel saya nih. Ya, di channel saya itu banyak. Jadi yang persepuluhan yang ini nih. Ini persepuluhan nih. Nah ini. Jadi kalau halo semua, namaku adalah Larissa Rochefort. Sebentar. Ini persepuluhan, persembahan atau investasi. Itu. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu detailnya itu, latar belakangnya kenapa sih persepuluhan? Lalu bagaimana hidup saya sekarang? Apakah harus persepuluhan? Tuhan Yesus di Perjanjian Baru tidak melarang persepuluhan, tetapi tidak menekankan persepuluhan. Kenapa? Hukum yang terutama itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan seluruhnya yang ada padamu. Bukan 10%, seluruhnya. Artinya apa? Semua yang ada pada kita ini harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan itu bukan rumah dijual, semua dijual terus kasih ke gereja. Bukan itu. Kemuliaan Tuhan itu apapun yang kita lakukan, menyenangkan Tuhan. Mendidik anak, menolong yang membutuhkan. Bahkan kalau kita sedang kekurangan, nggak ngasih, ya nggak apa-apa, orang sedang kekurangan. Nah ini banyak penyelewengan nih. Dalam keadaan kekurangan, ngutang untuk bayar persepuluhan. Loh, persepuluhan itu bukan dari ngutang, persepuluhan itu dari pendapatan. Itu pun produk perjanjian lama, perjanjian baru udah nggak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kau kaya raya, tapi kau pelit sama pekerjaan Tuhan, ya nanti hitung-hitungannya sama Tuhan. Kan gitu. Ngasih Tuhan itu nggak boleh dihitung pakai kalkulator, nggak sopan. Ya, kasih aja. Lebih juga apa-apa. Nggak punya, ya nggak apa-apa, nggak usah merasa berdosa. Bahkan gereja menolong. Kalau gereja saya, Ibu, itu orang siapapun yang kesulitan, datang aja, kita tolong. Sembako dan sebagainya, oke. Bahkan anaknya yang nggak bisa sekolah, kita sekolahin. Meskipun kita bukan kaya, gerejanya kecil. Ya, itu. Komputer aja saya kasih, biar anak bisa sekolah. Ini penyelewengan banyak ini. Ya,
mestinya gereja itu memang banyak duit, tapi untuk nolong orang gitu loh. Harusnya begitu. Digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Begitu Bu Ina. Nanti kalau soal persepuluhan bisa tadi dengerin pembahasan saya khusus persepuluhan, lengkap itu. Oke, sebenarnya dari kuliah kita udah diajarin Pak, cuman karena makin kesini makin pada pinter. Nah, jadi kita sih nggak ada ini Pak, nggak bingung sih, cuman maksud saya kok ada gitu. Belajar aja, Tuhan Yesus nggak ada begini. Saya bilang lah, ya udah ambil perjanjian baru, perjanjian lamanya kita buang aja gitu kan kata kasarnya. Nah, ini karena bapak tadi nyenggol ya udah keinget saya. Iya. Perjanjian lama itu tidak boleh dibuang. Enggak, karena dia kasih contoh gitu. Lihat aja Tuhan Yesus lihat kan kita udah ketemu Tuhan ya. Kata ya, aduh repot. Saya sih nggak argue Pak. Saya bukan tipikal argue. Ya. Saya cuma berharap dia ketemu Tuhan Yesus beneran aja Pak. Ya. Oke, Sola, thank you. Ya, terima kasih Kak Ina. Tuhan berkati. Ibu namanya memang Sola Gracia ya? Iya Pak. Oh luar biasa ya, namanya aja Sola Gracia. Kami temennya manggilnya Bu Sola. Bu Sola ya, oke. Ya. Iya Pak. Sering dipakai Pak, tapi yang jelas bukan yang punya Solaria Pak. Iya. Nih yang terakhir nih sebelum kita tutup ya, Pak Enos. Silakan Pak Enos. Pak Enos. Silakan. Mana Pak Enos? Oh. Pak Enosnya Saya masih hadir, Pak. Ya, silakan Enos. Sudah lengkap Pak. Inyonya udah jelaskan dari A sampai Z. Setuju. Oh gitu ya. Setuju aja ya Pak, soalnya sudah malam. Enggak, memang udah lengkap Pak. Jadi menurut saya ini memperkaya kita semua dan sehingga akhirnya kita bisa tahu dari penjelasan yang menurut saya itu juga yang saya pahami begitu Pak. Jadi nggak ada lagi yang perlu saya tanya. Ya, puji Tuhan. Iya. Ya, terima kasih. Saya itu Pak Inyo, saya itu kawannya Pak Heri Christian. Pak Heri Christian. Oh, Ikim. Ya. Kawan dekat saya dengan dia. Oh, kawan dekat. Iya. Orang Askri nih, Pak. Iya. Enggak, bukan orang Askri. Kebetulan waktu Askri berdiri, saya awal-awalnya bareng dengan mereka. Tapi saya itu sebulan sekali Jumat terakhir, Pak. Benar, saya tahu, Pak. Karena Pak Heri, sorry tadi saya tutup ini karena ini ganggu terus. Oh, lucu banget tuh. Iya, ini sahabat ini Pak. Iya. Iya Pak, Christian itu kawan Pak. Oh iya. Iya. Anaknya Pak Kris itu juga kuliah di kita kok Pak. Oh oke. Yang cowok yang cewek Pak? Yang cewek baru masuk. Yang cewek. Oh iya. Oke Kak Sola, aku balikin lagi Kak. Oke, terima kasih Bro Enos. Teman-teman, waktu sudah menunjukkan 21.32 dan kita semua sudah banyak bertanya dan sudah dijawab. Kalau saya lihat intinya kita harus benar-benar kembali kepada Alkitab ya. Segala sesuatu ya, mungkin kita dari berbagai denominasi gereja, tetapi bagaimanapun kita tetap kembali kepada firman Tuhan, kepada kebenaran, karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Amin. Dan biarlah sisa hidup kita kita mau persembahkan untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaannya. Haleluya. Kita akan menutup PA online kita pada malam hari ini. Jika ada yang ingin didoakan, saya persilakan Pak Ala, mungkin istrinya ya, sama anaknya. Minta didoakan. Kemudian siapa? Kak Sondang ya? Kak Sondang? Udah nggak ada dia. Ada tuh si Yobi. Masih ada. Oh masih ada. Ya. Pak Inyo itu ada yang di chat, ada yang nanya linknya YouTube Bapak Pak. Oh di chat ya, sebentar. Chat. Mana ya chatnya ya? Oh ini. Oh iya. Oh, chat ya. Ngetiknya langsung di situ ya? Ya, di bawahnya, Pak. Oke, channel YouTube saya itu
Bentar ya, saya ketik langsung aja ya di situ ya. Ya, senang sekali ya pada malam hari ini kembali kita dicerahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi rupanya kita kalau dengar ada hamba Tuhan walaupun terkenal juga kalau ngomong semua harus diuji dengan firman Tuhan. Benar. Dan itu bahaya banget kan, kita jangan jadi kayak hidung gitu loh. Semua amin ya, semua amin gitu. Iya. Saya mendengar suara Tuhan. Apalagi kalau bahasanya pakai ungkapan untuk tambahin status, perbaruan status FB. Apa itu, Bu? Jadi banyak bukan bernubuat ya, bernubuat ya. Berapa? Bukan bernubuat. Lubuat. Oh, itu udah dari dulu, Hen. Lu buat. Iya, lu buat. Ya. Itu linknya sudah di ini ya, sudah ada di kolom chat ya. Itu link channel YouTube. Kalau yang di bawah itu website. Nah, kalau Bapak Ibu ke website itu ya, itu mau saya liatin nggak di screen sebentar? Ya, boleh silakan Pak. Saya share screen-nya dulu ya, sebentar ya, supaya Bapak Ibu langsung bisa pakai. Ya, bisa. Ya. Sebentar. Sayang ya, Bro James nggak hadir ya, karena dia baru selesai, lagi sakit. Oh ya, sekalian doain teman kita deh, James yang. James ya. Iya. Supaya Oke, begini Bapak Ibu tampilannya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu browsing ke wignotanto.com, maka tampilannya seperti ini, online Bible Study. Ya. Nah, tapi saya mau kasih tahu ini di kiri atas ada garis 3 kan? Ya. Itu kalau diklik keluar menu. Nah, menu ini banyak sekali. Nah, salah satunya di bawah situ ada online Bible Study ya. Coba kita klik ya, klik. Nah, maka ada kitab Kejadian, Keluaran dan seterusnya. Contohnya kitab Kejadian, kalau saya klik, sesi 1, sesi 2, sesi 3, urut nih. Dan seterusnya. Ini urut. Ya, terus. Tuhan. Ya, terus makasih, Pak. Itu ada Ibu Rita Wahyu kayaknya tadi. Pernah bareng sama Ibu Rita Wahyu sekali. Oh, oke. Ini ya. Banyak. Jadi, itu online Bible Study. Sedangkan kalau di bawahnya GSKI Peak ini gereja yang saya pimpin. Kalau kita klik, nah, ada ibadah raya, ada macam-macam nih. Renungan malam, pengantar tidur, dan sebagainya. Itu ya. Ibadah raya misalnya, ini yang minggu ini yang minggu lalu, dan seterusnya. Gampang Bu makainya. Kalau di YouTube kan harus cari-cari tuh. Oh iya. Kalau www.wignotanto.com gampang pakainya. Ya. Jadi kalau ada yang mau tanya langsung ke saya, dicatat aja nomor handphone saya ini nih, sebentar. Ya, silakan dicatat nomor handphonenya. Ini 0812 88 070264. Kalau Bapak Ibu hubungi saya lewat WhatsApp, saya bisa kirimin link tiap malam untuk renungan malam. Makasih ya, saya selalu dikirimin link dari pagi sampai malam. Ya. Yang malam sebelum tidur itu cuma 4 menit kok, didengar sebentar enak tidur. Iya. Ya, puji Tuhan ya. Sudah lengkap ya ininya, linknya semua sampai nomor teleponnya diberikan ya. Luar biasa pada malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Saya mohon Pak Wigno bisa berdoa menutup ibadah atau PA kita malam ini, sekaligus mendoakan beberapa rekan kami